Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV. Hari Rabu tanggal 30 April 2025. Saya telah berjanji pada video terdahulu bahwa kali ini saya akan memberitakan soal perkara Yusuf Mansur terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait utang dia kepada beberapa pihak. Saudara-saudara, kali ini ada 3 pihak yang kembali menggugat Yusuf Mansur akibat utang Yusuf Mansur kepada mereka yang tidak terbayarkan sampai jatuh tempo, sampai 2 kali disomasi, namun Yusuf Mansur tidak juga membayar hutang mereka. Perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu terkait perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang lebih dikenal dengan PKPU. Ada 3 pihak yang menggugat Yusuf Mansur. Pertama, PT Prima Solusi Komputindo. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saya mendapatkan alamat perusahaan ini berada di Taman Sari, Jakarta Barat. Kemudian saya menelusuri identitas perusahaan ini lewat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Saya menemukan data bahwa perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan eceran software, penerbitan piranti lunak atau software, jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Perusahaan ini juga punya aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet, juga punya aktivitas pemrograman komputer lainnya. Jadi ini perusahaan ini bergerak terkait dengan software ya. Kemudian pihak kedua yang menggugat Yusuf Mansur akibat utang Yusuf Mansur yang belum dibayar kepada dia adalah lagi-lagi Pak Ahfaz Asin, mantan direktur dari perusahaannya Yusuf Mansur sendiri, PT Paitren Asset Management atau PAM. Kemudian pihak ketiga yang menagih hutangnya kepada Yusuf Mansur kemudian akhirnya ikut menggugat Yusuf Mansur pada perkara ini adalah Andi Asmoro Putro. Saudara-saudara, apa yang menjadi pokok perkara dari ketiga pihak ini? Sebelumnya saya mau kasih tahu di sini bahwa PT Prima Solusi Komputindo dalam perkara ini diwakili oleh direktur utamanya, yakni Bapak Ezekiel Christian. Saudara-saudara, apa masalahnya sehingga ketiga pihak ini menggugat Yusuf Mansur akibat utang yang belum dibayar? Itu dari yang pertama, PT Prima Solusi Komputindo itu terkait software maintenance. Itu ada tagihan kepada Yusuf Mansur dari PT ini sebesar 956.169.000. Kemudian Pak Ahfaz Asin itu ternyata saudara-saudara itu masih menagih hutang dia terkait dengan gaji dia yang belum dibayar oleh Yusuf Mansur sebesar 4.381.000.000. Sedangkan Pak Andi Asmoro itu saya ralat sekali sedikit. PT Prima Solusi Komputindo itu punya tagihan kepada Yusuf Mansur sebesar 1.469.415.000 rupiah. Kemudian Pak Ahfaz Asin punya tagihan kepada Yusuf Mansur itu sebesar 4.381.420.000 rupiah terkait gaji dia yang tidak dibayar oleh Yusuf Mansur selama bertahun-tahun. Dan Pak Andi Asmoro Putro itu punya tagihan kepada Yusuf Mansur sebesar 254.250.000 rupiah. Saudara-saudara, sebagaimana layaknya sebuah perkara, para penggugat ini sebelum mendaftarkan gugatan mereka pada bulan Februari itu, mereka telah menempuh prosedur yang cukup
penting dalam perkara ini. Pertama, mereka Yusuf Mansur telah 2 kali menandatangani surat pengakuan hutang kepada masing-masing pihak itu. Juga para penggugat ini sudah melayangkan 2 kali somasi dalam bulan Januari, namun Yusuf Mansur tak kunjung membayar hutang mereka walaupun sudah jatuh tempo, walaupun sudah disomasi 2 kali. Saudara-saudara, ada sebuah catatan penting dalam perkara ini. Ada beberapa catatan penting sebenarnya. Yang pertama, saya membaca bahwa hutang Yusuf Mansur kepada PT Prima Solusi Komputindo ini terkait dengan software yang dibeli kepada PT Prima Solusi Komputindo untuk kepentingan PT Paitren Asset Management. Mungkin karena perusahaan ini sudah tutup, sudah tidak beroperasi lagi, sehingga PT Prima Solusi Komputindo menagih hutang ini kepada Yusuf Mansur. Yang berikut, Pak Ahfaz Asin masih terkait dengan gaji dia yang tidak dibayar bertahun-tahun, dan Pak Asmoro Putro adalah seorang pengacara yang mana Yusuf Mansur tidak membayar jasa ke pengacaraannya selama dia menjadi penasehat hukum di perusahaannya Yusuf Mansur PT Paitren Asset Management atau dengan Yusuf Mansur sendiri. Catatan saya berikutnya dalam lembaran ini menunjukkan bahwa memperlihatkan bahwa sebenarnya Yusuf Mansur sudah menjaminkan sebidang tanah milik dia di Ketapang untuk para pihak tersebut. Tanah yang dijaminkan itu berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Ketapang. Sepertinya alamat ini tak jauh-jauh dari rumah dia atau dari pesantren Daku. Yang berikut, saudara-saudara, dalam catatan saya juga ada satu kelemahan dalam perkara ini bagi para penggugat, yang mana dalam surat perjanjian yang mereka buat terkait masalah ini, penggugat dan Yusuf Mansur sudah sepakat bahwa jika terjadi perselisihan dalam masalah ini, maka mereka memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan ini. Tapi karena mereka mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentu saja ini membuat catatan dalam gugatan ini, sehingga bisa jadi gugatan mereka ini menjadi lemah. Saudara-saudara, apapun hasil dari gugatan para pembukti pihak ini, Yusuf Mansur jelas punya utang kepada mereka, punya utang kepada Prima Solusi Komputindo terkait software yang pernah dijual kepada PT Paitren Asset Management. Kemudian punya utang kepada Ahfaz Asin terkait gaji bertahun-tahun yang tidak dibayarkan, padahal Ahfaz Asin adalah direktur utama dari Paitren Asset Management. Dan kepada Pak Andi Asmoro Putro terkait jasa kepengacaraan yang telah diberikan Pak Andi kepada perusahaan Yusuf Mansur atau kepada Yusuf Mansur sendiri. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mau tekankan di sini, Yusuf Mansur ini sesungguhnya punya hutang yang banyak kepada banyak pihak. Jika kita bandingkan angka hutang Yusuf Mansur kepada Prima Solusi Komputindo, kepada Ahfaz Asin, dan kepada Andi Asmoro Putro, angka ini sesungguhnya sangat kecil bila dibandingkan dengan uang yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Dari satu sisi saja, dari perusahaan dia yang bernama Warung Steak and Shake yang memiliki cabang hampir di semua kota besar di Indonesia, pemasukan Yusuf Mansur dari sini saja itu bisa mencapai 10 miliar per bulannya. Jadi kalau memang dia punya akhlak yang baik, punya niatan yang baik, tentu saja perkara ini tidak perlu sampai ke pengadilan. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan hari ini mungkin baru sebagian kecil dari perkembangan perkara ini. Mudah-mudahan satu waktu ke depan saya masih punya kesempatan untuk
menjelaskan kembali soal perkara ini. Kepada Pak Ahfaz Asin, saudara-saudara, saya terkait perkara ini, saya pernah beberapa hari yang lalu saya mengirim pesan WhatsApp kepada Pak Ahfaz Asin. Saya bertanya kepada Pak Ahfaz tanggal 22 April yang baru lalu, belum lama. Assalamualaikum Pak Ahfaz, semoga sehat selalu. Mau konfirmasi, ada perkara PKPU baru lagi ya Pak? Bapak dengan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pak Ahfaz kemudian membalas WA saya itu dengan senyuman. Begitu. Saya meminta waktu kepada dia untuk bertemu, tapi pesan WhatsApp saya ini terbaca oleh beliau, tapi Pak Ahfaz tidak menjawab permintaan saya sejak tanggal 22 April yang lalu. Saudara-saudara, berikut ini saya mau lampirkan dua video. Video pertama itu terkait Yusuf Mansur sedang menjelaskan soal skema bagaimana orang menyimpan uang di PT Paitren Asset Management. Ada dua orang berikutnya yang tampil atau yang terlihat dalam video itu. Yang pertama, orang pertama persis atau mirip dengan Pak Ahfaz Asin. Yang kedua, orang kedua adalah orang yang mirip dengan Ibu Ayu Widuri. Kita tahu Pak Ahfaz Asin dan Ayu Widuri adalah direktur utama dan direktur dari PT Paitren Asset Management, perusahaan yang pernah dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur sebagai perusahaan manajer investasi bersyariah pertama di Indonesia. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara, ternyata PT itu penuh dengan kerapuhan. Hanya bertahan beberapa tahun saja, kemudian pada bulan Mei tahun 2024, 1 tahun yang lalu, Otoritas Jasa Keuangan menutup atau mencabut izin dari perusahaannya Yusuf Mansur ini. Jadi video pertama soal penampilan Yusuf Mansur dengan dua orang yang mirip, satu mirip dengan Pak Ahfaz, satu mirip dengan Ibu Ayu Widuri. Kemudian kita mendengarkan penjelasan kenapa OJK mencabut izin Paitren Asset Management, perusahaan Yusuf Mansur yang terkait dengan perkara yang baru saja kita bahas di video ini. Mudah-mudahan video berikutnya saya akan menemukan bahan-bahan lagi sehingga saya bisa memperlebar pembahasan soal utang Yusuf Mansur kepada pihak-pihak yang sudah saya bahas dalam video ini. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga video saya kali ini memberikan penguatan kepada kita bahwa Yusuf Mansur itu memang punya banyak hutang kepada banyak orang, banyak pihak, tetapi dia sudah menyiapkan semuanya, segala sesuatunya, sehingga jika ini berlabuh di pengadilan maka dia bisa lolos dari perkara-perkara yang terkait dengan dia. Semoga video saya ini bermanfaat. Dari saya kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Compounding. The power of compounding. Kalau mobil kita tabrak itu dikupon juga. Dikompon. Ya. The power of compounding. Leverage terus gitu ya. Oh, salah tulisannya bukan kayak gini. Compounding. Ya, the power of compounding. Sebenarnya ini bunga berbunga, tapi karena kita tidak hasil. Iya, karena kita syariah kan. Hasil dari capital gain. Yes. Yes. Karena nggak diambil, ditaruh terus, kelola lagi, sehingga angka investasi 2 juta di awal dan 100.000 per bulan saja bisa jadi hampir 200 juta ya. Selama berapa? 20 tahun ya. Itu bagus buat pensiun teman-teman yang pada kerja. Iya. Ya kan? Terutama yang lagi kerja, lagi produktif.
Iya betul, jangan nabung di bank. Iya. Ya, kalau orang bank tuh nggak mau denger itu. Kalau kita kan saving, sifatnya kan Saving, kita menyimpan. Ah. Kalau reksadana itu kita menginvestasikan. Iya mengembangkan kan, karena Jadi, kalau bank tuh saving memang. karena kalau kita simpen di bank pun, bank juga naruhnya di aset manajemen lagi di antaranya kan. Kredit juga. Kredit juga, jadi mending langsung aja. Bagus itu bener. Compounding, hasil dari capital gain. Itulah kenapa nabung investasi yang 100.000 saja per bulan itu bisa sampai 200 juta Betul. dalam 20 tahun. Betul. Anggap aja buat anak ya. Juga selain pensiun, buat program pensiun buat anak, betul nggak? Betul. Pas kuliah dia ada dana gitu kan. Betul. Pas nikah ada dana. Ada teori yang mungkin bisa diaplikasikan juga. Ah, Tadi apa kan itu? 100.000 nih. Ya. Di gaji. Ah, Gaji katakanlah rupiah 1 juta. Yes. Katakanlah lah ya. ya. 1 juta. Nah, 10%-nya itu kan sama dengan 100.000 nih. Yes, ya. 100.000. Yep. Tapi kan gaji nggak tetap dong selama Iya. 20 tahun. Iya. Nah, rumusnya adalah kalau gajinya naik jadi 1.500.000, Ininya jadi 150. iya, ini harusnya tetap 10%. Ini di luar sedekah nih ya. Iya. Di luar pakai Ini kekuatan udah langit ya. Gitu. Iya benar, dunia akhirat jadinya. Jadi jangan berhenti di 1 juta, tapi diterusin. Iya. Gitu. Malah saya lagi mau campaign gini loh. Pengeluaran apapun Anda supaya balik duitnya, investasiin 10%-nya. Misalnya gini, beli mobil 300 juta. Supaya duit beli mobil itu kembali, ya, lebihin 330. 30-nya taruh di reksadana. Nanti si 30 juta itu bekerja, kembali tuh duitnya 300 juta. Iya. Umroh juga begitu. Umroh 30 juta. Nah, siapin dananya 33 juta. 3 jutanya taruh di reksadana. Jangka panjang. Ini jangka panjang. Gitu. Nah, ini udah ada tabel-tabelnya luar biasa ini. Ini contoh aja ya. Contoh. Ini asumsi loh ya. Ini simulasi investasi reksadana syariah Paytrend Asset Management. Ini naruh 2 juta tanpa investasi apapun lagi per bulannya. Ini tahun ke-20 bisa dapat 39.430.000. OJK resmi cabut izin usaha Paytrend yang didirikan oleh Yusuf Mansur karena terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, serta Paytrend dilarang melakukan kegiatan usaha bagi manajer investasi ataupun manajer investasi syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan telah melakukan pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah, yaitu PT Paytrend Asset Management pada 8 Mei lalu, dan disampaikan langsung oleh Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal, yaitu Yunita Lindasari, yang menyampaikan pencabutan izin tersebut disebabkan Paytrend yang merupakan milik Ustadz Yusuf Mansur terbukti melakukan pelanggaran atas perundang-undangan di sektor pasar modal, sehingga OJK mencabut izinnya. Tidak main-main, ada 8 pelanggaran yang dilakukan oleh Paytrend, termasuk tidak punya kantor dan tidak menyampaikan laporan kepada OJK sejak Oktober 2022. Atas pencabutan itu, PT Paytrend Asset Management dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi atau manajer investasi syariah. Kemudian Paytrend juga diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usahanya dan diwajibkan menyelesaikan kewajiban kepada OJK. Bukan hanya itu, selanjutnya Paytrend harus melakukan pembubaran perusahaan efek paling lambat 180 hari setelah keputusan ini ditetapkan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan OJK tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.